hidupnya tidak pernah tenang. Kira-kira ini karena apa, hadirin? Kalau di sini ada batu besar, di sini ada makanan kesukaan, ini perumpamaan ini selalu dikeluarkan. Di sebelah kiri ada ular berbisa, dua-duanya tidak kelihatan. Informasi mana yang terpenting yang kita inginkan? Tentang makanan kesukaan, tentang ular yang membahayakan? Tolong dijawab. Jadi ternyata yang terpenting bagi kita, kalau pikiran sedang normal, itu bukan yang kita sukai. Yang terpenting bagi kita ternyata apa yang membahayakan diri kita. Benar? Tapi hari-hari kita tidak memikirkan bahaya itu. Hari-hari kita sibuk dengan keinginan. Inilah awal penderitaan kita. Jadi yang penting ternyata tentang yang bahaya atau yang menguntungkan. Nah sekarang yang membahayakan diri kita siapa? Presiden atau diri kita? Mana yang membahayakan diri kita? Tetangga atau dosa kita? Dosa pendamping hidup atau dosa diri sendiri? Tapi kesalahan yang kedua, kita sangat sibuk dengan dosa dan kesalahan orang lain. Jadi kesalahan pertama kita adalah kita sibuk dengan yang kita sukai, yang kita inginkan, bukan dengan yang membahayakan. Tapi ketika jernih pikiran, kita tahu yang membahayakanlah yang lebih penting kita tahu. Nah sekarang kalau kita sudah tahu yang membahayakan, siapa? Orang lain, dosa orang lain atau dosa diri sendiri? Yang membahayakan dosa diri sendiri. Kesalahan kita yang kedua adalah sangat sibuk dengan kesalahan orang lain, sampai lalai kepada dosa diri sendiri. Apa bukti bahwa dosa diri sendiri ini membahayakan? Yang sering kita bahas surat Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Engkau berbuat buruk, engkau berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk diri sendiri. Jadi yang mencelakakan kita, yang membuat kita sengsara, celaka, binasa, ditimpa musibah, keburukan siapa? Enggak mantap jawabannya. Keburukan siapa? Bagus. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun akan kita lihat balasannya. Enggak tertukar. Semua dosa kita ibarat menyimpan paku, menyimpan jarum, menyimpan beling, menyimpan pisau, menyimpan bambu runcing, menyimpan ranjau, persis di tempat yang akan kita injak. Jadi kita simpan dan kita nginjak. Itulah dosa. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan apapun yang menimpa kita dari diri kita sendiri. An-Nisa 79. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir.
Musibah apapun yang menimpamu adalah buah dari tanganmu sendiri. Jadi setiap kali kita berbicara jelek, itu bakal kembali ke kita. Seperti bumerang dilemparkan kembali ke pemiliknya. Seperti gema, kita berbicara kembali pantulannya. Tidak meleset, tidak tertukar. Setiap perbuatan buruk kita, pasti kita yang jadi korban utamanya. Jadi kalau mau fokus, ya fokuslah untuk jaga diri dari perbuatan buruk, karena dia yang akan mencelakakan kita. Dan fokuslah bertobat, karena kita tidak mungkin tidak punya kesalahan. Jadi kalau mau punya kesibukan terpenting kita adalah menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan kalau sudah terjadi bersegera untuk taubat. Man lazimal istighfar, barang siapa yang terus menerus istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus melazimkan minta ampun kepada Allah, satu, hadiah dari Allah di hati kita dilapangkan. Dari kecemasan, kegalauan yang menekan, nanti oleh Allah hadiah pertamanya dihilangkan. Hadiah selanjutnya jalan keluar dari masalah apapun dalam hidup ini. Ya, karena yang mengundang masalah adalah dosa kita. Kalau sudah kita eliminir dengan tobat, maka ancaman itu jadi hilang. Dan ada tambahan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Suatu saat datang kepada Imam Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati beliau, orang yang benar-benar sedang kemarau panjang. Syekh, kemarau panjang, kurang lebih seperti ini kisahnya. Kalau tidak persis mirip, saya mohon maaf. Kisah ini sangat dikenal, sangat banyak dikisahkan. Kemarau panjang, kami kekeringan, ada amalan yang harus kami lakukan agar Allah menurunkan hujan, istighfar. Mintalah ampun kepada Allah. Datang lagi tamu, Syekh, kami menikah sudah lama, tapi belum punya keturunan. Kami ingin dititipi keturunan. Adakah amalan supaya Allah menitipkan keturunan? Istighfar. Sederhana perintahnya, anjurannya, minta ampun. Datang lagi tamu, Syekh, kemarau. Oh, yang ketiga ini, utang. Kami dalam kesulitan, keuangan. Sulit sekali rezeki, ada amalan yang membuka pintu rezeki. Istighfar. Lalu santrinya bertanya, Syekh, itu nanyanya macam-macam, jawabannya cuma satu, istighfar. Itu bukan perkataanku, itu adalah janji Allah. Surat Nuh ayat 10, 11 sampai 12. Bisa dibacakan, Ustaz? Quran Surah Nuh, surah ke-71 ayat 10, 11 dan 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.
memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepadamu, ini Nabi Nuh kepada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya akan menurunkan hujan lebat. Dan Allah akan menambah harta, amwal, wal banin, dan anak-anak. Dan Allah mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Jadi apa yang ditanyakan oleh jamaah itu kepada Syekh Hasan Al-Basri, beliau paham betul janji Allah dalam surat Nuh ini. Minta hujan, suruh istighfar. Minta rizki, ditambah dengan istighfar. Ingin punya keturunan, istighfar. Ingin kebun dan sungai-sungainya menjadi banyak, melimpah, kebunnya jadi makmur, subur, istighfar. Ini janji Allah. Tambahan surat Hud ayat 52. Surah Hud, surah ke-11 ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولى مجرمين. Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah akan menurunkan untukmu hujan yang sangat deras, menambahkan kekuatan melebihi kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Selain Allah menjanjikan turun hujan lebat, juga Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan yang ada. Kekuatan ini penting hadirin, terutama kekuatan iman. Jadi selain kita akan dapat ampunan, menghilangkan bahaya yang mengancam kita, juga jangan lupa istighfar itu mendatangkan kecintaan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Bedanya istighfar dengan tobat apa? Kalau istighfar, permohonan ampun bisa didoakan oleh orang lain. Kita bisa memohonkan ampunan untuk orang tua, untuk mukminin dan mukminat, tetapi tobat harus dilakukan oleh sendiri. Kita tidak bisa, coba kamu tobat untuk saya, tidak bisa. Tobat itu kembali. Bagian dari tobat adalah istighfar. Baik, sekarang kita lebih sederhanakan. Kita sering istighfar pada waktu jengkel. Astagfirullahaladzim, saya kurang paham itu ya. Ini modifikasi emosi. Istighfar yang baik itu harus mengandung penyesalan. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya mohon ampun. Astagfirullah, ampuni saya ya Allah. Harus ada yang dimintakan ampunannya apa. Jadi jangan hanya semata-mata astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita sering begitu. Contoh habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi tidak ada isinya. Kita tidak jujur mengakui yang salahnya apa. Harusnya istighfar sesudah sholat itu adalah pengakuan dan penyesalan sholatnya tidak bagus. Bahkan ada yang ketika ditanya, ibu banyak istighfar, dosa saya apa? Begitu. Itu dosanya. Tidak ngaku. Nah hadirin sekalian, kurangilah mikirkan
kejelekan kesalahan orang, dan kurangilah sibuk dengan keinginan, mulai melacak apa nih yang membahayakan kita. Alarmnya adalah dosa itu dua cirinya. Satu, tidak nyaman di hati, gelisah. Yang kedua, takut ketahuan orang. Jadi kalau saudara buka HP, ada nyumput itu, ciri-ciri itu. Ada yang disembunyikan. Tidak semua yang buka HP nyumput bermaksiat ya, yang maksiat asiata. Bukan ya. Tapi diri sendiri. Baik, kita mulai. Istighfar apa yang paling penting, yang harus benar-benar kita akui? Yang pertama adalah kita sebagai manusia tuh punya peran banyak. Satu, kita sebagai hamba Allah kepada Allah. Kita sebagai anak kepada orang tua. Sebagai saya lelaki, sebagai suami ke istri, sebagai ayah ke anak, sebagai anggota masyarakat ke masyarakat. Ini banyak, nyaris setiap waktu kita ini pasti melakukan dosa. Oleh anggota tubuh ini pun banyak. Mulai dari sini, rambut, berapa banyak yang rambutnya jadi dosa. Ria, diperbudak rambut. Benar? Turun dari rambut ke pikiran, otak, ngeres terus. Pikirannya kotor, penuh dengan buruk sangka, negatif. Turun ke mata, zina. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Periksa nih, hampir ini, handphone ini bersaksi di akhirat nanti. Hah? Kalau gitu mau saya jual, tetap ada catatannya. Cara Allah nanti mempertanggungjawabkan ini, mata ini potensi sekali. Ini ada sahabat saya, Kang Dudu, yang biasa menyakiti saya karena mijet ya, keras mijetnya. Tapi saya ridho, disakiti dan kasih duit ya. Gak boleh disebutin itu ya. Beliau tunanetra, dulu tidak. Sampai mahasiswa tanya, "Do, mau nggak lihat lagi?" Enggak katanya. Karena beliau menyadari dulu waktu lihat banyak bahayanya. Tapi ya kita tidak usah juga ingin jadi tunanetra ya. Astagfirullahaladzim. Telinga ini harus ditobatin nih. Berapa banyak gibah yang kita nikmati. Berapa banyak hal-hal yang melalaikan kepada Allah kita dengar dengan sengaja. Ini, apalagi ini. Ini, ya ini juga lah ya. Apa dosa hidung? Itu mengendus ketek orang. Ini, kan sekarang lagi heboh, bau ketek. Enggak boleh diomongin. Emang ketek kita enggak bau, colek sendiri. Ini, banyak orang jadi ahli neraka karena yang ada di antara dua rahangnya dan dua pahanya. Tapi dibanding yang dua paha, ini lebih banyak menjerumuskan orang ke neraka. Kita ngomong terus dan produktif sekali jadi dosa. Tiap ngobrol ada celetak-celetuk, ada menghina, ada gibah, ada bohong, ada fitnah, ada mengada-ada, ada ditambah-tambah. Setiap ngomong nyaris kalau ngobrol itu numpuk dosa. Belum nyakitin orang, meremehkan, mengejek, buruk sangka. Dari sini nih, turun ke badan, ini tangan, ini bersaksi nih. Nyentuh apa saja, megang apa saja, ini harusnya ditobatin betul. Makanya pada waktu wudhu itu, bagusnya hati kita ikut
tidak hanya air yang jatuh, tapi menyadari maksiat yang dilakukan oleh tubuh ini. Tidak ada salahnya sambil berwudu kita sambil hati itu mohon ampunan, sehingga jatuhnya air wudu ini membersihkan tidak hanya fisik tapi juga dosa-dosa kita. Semua ini sampai tangan ke bawah ini, yang badannya merasa bagus berapa banyak yang jadi pamer gara-gara badan bagus. Berbahagialah yang tidak pamer, itu aja lah. Nyebut tidak bagus nggak enak juga. Yang wajahnya cakep itu juga sering jadi dosa. Kita kalau punya sesuatu yang kita anggap istimewa, cenderung ingin dipamerkan. Maaf ya, saya lelaki nih. Lelaki yang diberi badan atletis, otot kawat, balung besi, leher beton itu cenderung bajunya kekecilan. Karena harus kelihatan otot surototnya. Iya ada, kalau yang kurus kering pakai baju kekecilan, ya sudah begitu, saya tidak boleh ngomong apa-apa jadi dosa. Atau yang gemuk pakai kekecilan juga nggak bisa. Tapi kecenderungannya kalau kita merasa punya sesuatu, mungkin yang punya betis bagus ya pengen kelihatan betisnya. Itu teh pidosaan, dia dosa dan membuat orang berdosa. Emang ujian badan ini. Gimana kalau yang kurang bagus, dosanya apa? Buruk sangka ke Allah. Ya Allah, kenapa hidung saya segede gini? Sudah pengen segede apa? Kenapa wajah saya begini? Kenapa rambut saya begini? Kenapa badan saya begini? Itu juga udah dosa. Padahal Allah merancang tubuh kita ini udah paling pas menurut ilmu Allah. Kenapa saya nggak dibikin cakep? Saudara pikir kalau bikin cakep lebih mudah? Berat katanya gitu. Iya Pak, mendingan kayak kita pas-pasan. Tapi kalau saya jelek kayak gini, mana ada yang mau sama saya? Kalau yang nikah yang cakep semua, kita nggak ada jodohnya ya kan? Jangan menghina Allah. Mau dibikin apa aja, terima. Ini yang terbaik dari Allah. Udah pas menurut ilmu Allah. Kalau kita syukuri, pasti jadi kebaikan. Kita jadi sengsara, bukan karena tubuhnya, karena tidak nerima apa yang Allah takdirkan. Itu yang membuat kita menderita. Sebentar lah, sebentar. Coba lihat potret artis-artis yang sudah senior. Beda. Mau digimana-gimanain juga pasti beda. Menua. Ya kan? Yang dulu segitu gagah. Ya saya tidak boleh ngomong jelek ya. Yang tadinya nggak mau, yang tadinya ada yang kan pakai tato naga, tapi lama-lama kan sepuh. Udah sampai cucunya nggak mau. Saya nahan diri tidak nyebut tato cacing dan Astagfirullahaladzim. Ya kan, kalau waktu gede naga, kalau sudah tua kita kan jadi mengkerut. Nah, gitu aja. Astagfirullah, Ini setiap perkataan saya dicatat hadirin. Saudara jangan mancing-mancing ya. Apa dosa kita kepada Allah yang paling bahaya adalah musyrik, menyekutukan Allah. Kita harus tobat nih. Saya tidak menyekutukan Allah dengan berhala, saya tidak menyekutukan Allah dengan togut, tapi kita menyekutukan Allah dengan ria, lebih sibuk beramal demi dinilai orang. Itu syirkul asghar, syirik juga. Inna syirka la zulmun azim. Harus tobat. Jangan anggap remeh nih. Kita ria, mamerkan itu pengkhianatan kepada Allah. Salat ingin dianggap orang salatnya khusyuk. Ngaji ingin diakui suaranya merdu, lagunya paling indah, tajwidnya
tahsinnya ingin dianggap paling sempurna, sibuk ngaji ingin dianggap paling kuat hafalannya, paling panjang nafasnya, paling indah lagunya. Nggak ada Allahnya. Ngaji tiap hari, berlatih tiap hari, tapi yang dipikir sibuk penilaian orang, sibuk pengakuan orang, sibuk kekaguman orang. Itu pengkhianatan kepada Allah. Makanya yang kedua masukkan ke neraka kan yang baca Quran. Karena sibuk ingin disebut qori, qori'ah, hafiz, hafizah. Nggak peduli penilaian Allah. Ini dosa ini hadirin. Apa saudara pikir jadi imam itu mudah? Oh, berapa banyak yang jadi imam itu pikirannya bukan Allah, tapi makmum. Apalagi ada calon mertua, udah rusak itu. Apalagi ada si dia, Allah, rusak. Mulut nyebut Allah, hati enggak ada Allahnya. Oh, berat itu jadi imam. Kalau tidak selama sholat itu bukan untuk Allah. Muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal mulut menyebut nama Allah, tapi di hati kemerduan suaranya yang diingat. Apalagi kalau ada dua muadzin, beda ya dengan si eta. Iya lebih paten. Dengki untuk menaklukkan. Waduh. Maka kalau enggak hati-hatilah ikut musabakoh. Bukan tidak boleh ikut. Jangan sampai di sisi Allah tidak ada nilai karena sibuk ingin piala, ingin piagam, ingin pengakuan orang. Ini tidak boleh hadirin. Berniat mencari kedudukan di hati makhluk dengan amal yang ditujukan kepada Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ya Allah, saya ngaku saya masih sibuk dengan pujian orang, ingin dianggap jadi orang baik, ingin diakui seorang pejuang, ingin diakui jadi orang yang soleh. Astagfirullah, astagfirullah. Berapa banyak kita acting dalam hidup ini, pura-pura baik, pura-pura dermawan, pura-pura menolong orang, pura-pura berjuang. Aslinya kita bukan nyari keriduan Allah, tapi nyari pujian, penghargaan, kekaguman orang. Nipu. Ini dosa hadirin. Makanya doanya Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan mohon ampun padamu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Istighfar nih hadirin. Kita banyak berharap kepada makhluk daripada berharap dari Allah. Acting terus. Kita pura-pura supaya orang lain mengasihani kita, supaya memberi. Hatinya lebih berharap ke makhluk, lebih takut ke makhluk, lebih cinta ke makhluk. Itu harus ditobatin. Serius. STI, tahu STI? Suami takut istri, tobat. Hai ke Allah nggak takut, ke istri gugup. Sama. Kalau wanita terlalu banyak berharap dari suami, kalau suami terlalu takut ke istri, ini bisa harus ditobatin. Yang cinta, you are my everything. Everything. Gimana sih bahasa Inggrisnya teh? You are, nggak tahu lah. Hati-hati tuh yang jatuh cinta. Engkau adalah segala-galanya bagiku. Engkau adalah cahaya. Tanpa dirimu aku dalam kegelapan. Engkau adalah power bank. Tanpa dirimu aku wake and off. Lebay. Enggak boleh begitu.
Apalagi kepada Allah tobatnya munafik, di depan dengan di belakang beda. Tobat acting aja, sok baik, sok soleh, di belakang maksiat. Ada tuh yang ke masjid rajin, tapi pulang dari masjid atau di masjid juga mojok, buka HP-nya enggak benar. Ya, ini serius sekali. Jadi guru, jadi ustadz, tapi di belakang sembunyi-sembunyi maksiat. Munafik. Munafik akhlak. Acting di depan orang seperti orang baik, tapi di belakang ahli maksiat. Bicara bohong, janji tidak ditepati, diberi amanah khianat, tobat itu hadirin. Apalagi kepada Allah tidak syukur, tidak tahu syukur, komplain aja ke Allah tuh, kenapa ya Allah begini, kenapa engkau menakdirkan, di mana keadilanmu? Mau diadili, habis kita diadili ya. Syukur, nikmat dari Allah melimpah ruah setiap saat, tiada bertepi. Kenapa kita harus ribet dengan yang tidak cocok dengan keinginan? Bukan sibuk mensyukuri. Luar biasa, luar biasa. Kalau kita syukur aja, terus-terusan syukur, la in syakartum la azidannakum, pasti ditambah oleh Allah. Tobat, kita teh kurang syukur. Hah? Masa cuman gaji 9,5 juta? Waduh. Syukur. Bisa buka mata, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih masih bisa melihat warna-warni. Alhamdulillah ya Allah. Telinga saya masih stereo, dengar suara ayam berkokok. Tut, alhamdulillah ya enggak. Suara kentut lembut juga. Hidung saya masih normal, bisa mencium bau karbit seperti ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih bisa nengok. Berapa banyak yang tidak bisa nengok, betul? Berdiri, alhamdulillah bisa berdiri, bisa duduk, bisa jalan. Ke toilet, alhamdulillah ada toiletnya. Di kamar mandi ada lubangnya, ada air, ada sabun. Masya Allah, ada anduk, ada sikat gigi. Allahu Akbar. Keluar dari kamar mandi, kamar mandinya ada pintu. Alhamdulillah. Nggak ada pintunya, nggak bahagia, betul tidak? Pegang kunci, ada slotnya. Nggak ada slot, kaki kita jadi ngajegang ya kan. Astagfirullah. Saya kalau lihat gayung tuh bahagia Pak, karena pernah ada kasus di sebuah tempat nggak ada gayung, menderita itu hadirin. Mau teriak malu, nggak teriak, nggak ada solusinya ya kan. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Ada lemari, ada pakaian, segala ada. Kita bisa jalan, ada yang nyapa. Nikmat luar biasa. Ada makanan tersedia lengkap, minum tidak pernah kurang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Istighfar yang hidupnya komplain terus kan? Istighfar. Suaminya ngorok, gimana? Alhamdulillah, berarti punya suami, betul tidak? Alhamdulillah, suaminya masih hidup, ya kan? Saya dengar ada yang merindukan ngorok suaminya karena suaminya udah meninggal. Dulu jengkel, sekarang rindu, tapi ya sudah. Anak nyoret-nyoret tembok sampai kotor semuanya. Syukur ada anak, berapa banyak ibu yang merindukan anak di rumahnya. Atau anak tidak bisa berdiri, tidak bisa ngegores-gores. Kenapa harus marah-marah? Enggak lama lah. Kalau udah tua model gini enggak mungkin nyoret-nyoret dinding. Ada waktunya, ya kan? Syukuri, 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 syukuri. Aduh. Istighfar bagi yang kurang syukur. Istighfar yang sering tidak ridho ke Allah, takdir Allah.
komplain aja. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Pasti baik apapun yang Allah takdirkan untuk kita. Tidak ada yang lebih mencintai kita selain Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita. Apa? Kita enggak cinta ke diri sendiri, bohong. Kita tidak terlalu sayang ke diri kita. Apa buktinya? Maksiat. Kita berbuat maksiat tuh kita lagi mencelakakan diri. Allah menyediakan ampunan. Allah yang memberikan petunjuk. Allah yang menutupi aib dan dosa kita. Lalu Allah menakdirkan sesuatu kepada kita sebagai penghapus dosa, penggugur dosa yang bisa membuat kita celaka. Kenapa kita komplain? Kita difitnah, kita disakiti, kita ditipu, kita sakit atau apa aja yang nggak cocok. Di sana salah satu cara Allah membersihkan kita agar kita selamat. Makanya orang-orang yang tidak ridho ke takdir tuh menderita, bukan karena takdirnya, karena enggak nerimanya. Terima hadirin, terima sambil ikhtiar.